Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Putri Kaira, NIM 2233338 dari Prodi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan melakukan presentasi yaitu tentang NPWP. Apa itu dari NPWP? NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Hal tersebut terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang KUHP tahun 2007. NPWP pun ada dua jenis, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. NPWP pribadi. Setiap individu atau setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia. Sedangkan NPWP badan yaitu setiap badan atau perusahaan yang memiliki penghasilan di Indonesia. Perbedaan antara NPWP pribadi dan NPWP badan. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pribadi dan badan. Namun perbedaan yang ada hanya pada data-data tambahan yang tersimpan dalam database kantor pajak. Dengan contoh, nama wajib pajak, alamat, jenis usaha, pemilik perusahaan, nomor akta, jenis usaha dan cabangnya, harta yang dimiliki, dan informasi lainnya yang terdapat di dalam perusahaan. Fungsi NPWP. Fungsi utama dari NPWP yaitu: pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. NPWP memiliki kegunaan yang banyak, di antaranya, pertama, administrasi pengurus perizinan. Dan bawahnya, pengajuan kredit bank, khususnya kredit konsumtif. Pembukaan rekening di bank, rekening biasa, dan rekening koran. Pembuatan paspor jika ingin berlibur ke luar negeri. Yang kedua, jika seorang pengusaha atau wisatawan. Syarat administrasi mengikuti lelang di instansi pemerintahan, BUMN atau BUMD. Pengajuan perizinan usaha seperti SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dan TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Pembayaran pajak final seperti PPh final, PPN, BPHTB, dan lain sebagainya. Yang ketiga, administrasi pelayanan perpajakan. Pengembalian pajak jika terjadi berkelebihan pajak. Pengurangan pembayaran pajak, penyotoran, dan pelaporan pajak. Ini merupakan contoh dari NPWP. Persyaratan NPWP terbagi menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Kalau yang subjektif yaitu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perusahaannya. Kalau objektif, persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 1984 dan perubahannya. Yang menjadi subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, warisan yang belum dibagi menjadi kekuasaan. Subjek pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak dalam luar negeri. Subjek luar negeri. Orang yang bertempat tinggal di Indonesia selama 12 tahun, namun badan perusahaan tidak didirikan di Indonesia. Sedangkan subjek dalam negeri, orang yang bertempat tinggal di Indonesia selama 12 bulan yang mendirikan usahanya di Indonesia. Yang menjadi objek pajak yaitu adalah imbalan, hadiah atau undian, laba usaha, bunga, dividen, royalti, premi asuransi, dan lain-lain. Pendaftaran NPWP. Apabila wajib pajak hendak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, sebagai wajib pajak atau pribadi, Anda harus mengisi formulir atau pendaftaran. Unduh formulir pendaftaran untuk mengikuti secara tertulis dan melengkapi dokumen pendaftaran.
Ada 3 saluran yang bisa dipilih untuk dapat memperoleh NPWP. Yang pertama, datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha. Yang kedua, kirim pos dengan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kegiatan usaha. Yang ketiga, daftar online melalui laman registrasi Direktur Jenderal Pajak pada https://pajak.go.id dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Pendaftaran NPWP jabatan. Jika tidak melakukan pendaftaran, akan diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai jabatan oleh Ditjen Pajak. Wajib pajak memenuhi syarat memperoleh NPWP. Wajib pajak memenuhi syarat yang dikukuhkan sebagai PKP. Dokumen yang diisyaratkan untuk mengurus NPWP bagi orang pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi karyawan. Bagi WNI, fotokopi KTP, atau bagi WNA, fotokopi paspor dan fotokopi kitas atau fotokopi kitab. Yang kedua, apabila menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dokumen identitas diri, dokumen yang menunjukkan tempat atau kegiatan usaha, surat pernyataan bermaterai, dan menyatakan jenis dan tempat atau lokasi kegiatan usaha. Keterangan tertulis atau elektronik dari penyediaan jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha wajib pajak. Bagi wanita kawin yang hidup terpisah dari suami berdasarkan keputusan H yang dibutuhkan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dokumen identitas diri. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka dibutuhkan. Pertama, surat pernyataan bermaterai dan menyatakan jenis dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyediaan jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha wajib pajak. Jika wajib pajak pindah alamat, saat wajib pajak berpindah alamat, berikut hal-hal yang harus dilakukan. Pertama, saat Anda berpindah alamat, wajib pajak atau badan harus memberi tahu KPP lama dan mengembalikan sebagai dokumen perpajakan seperti NPWP, SKT, atau PKP lama kepada PPKP lama. Selanjutnya, ajukan surat permohonan dan dokumen-dokumen yang disyaratkan ke KPP sebagai sesuai domisi. Ambil dokumen dan NPWP baru di KPP yang baru. Jika Anda belum mendaftar di online pajak, sebaiknya Anda mendaftarkan perusahaan Anda sebagai dokumen online pajak secara online dan segera menikmati kemudahan hitungan otomatis, SPT masa, e-faktur, e-billing, setor dan lapor pajak online atau e-filing pajak dalam satu aplikasi terpadu dan gratis. Cara menghapus NPWP. Dokumen yang diajukan dalam penghapusan NPWP atau nomor wajib pajak adalah formulir permohonan penghapusan NPWP atau unduh formulir penghapusan dan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Wajib pajak yang orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan ingin melaksanakan kewajiban perpajakan digabung dengan suaminya. Wajib pajak atau orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, atau pemegang saham atau pemilik, atau pegawai dan penghasil netonya tidak melebihi PTKP. Anaknya belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah yang telah memiliki NPWP dan ingin melaksanakan kewajiban perpajakan digabung dengan kepala keluarga. Wajib pajak warisan belum terbagi dalam hal warisan yang telah selesai dibagi. Wajib pajak atau badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
instansi pemerintahan yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong, dan atau pemungut pajak atau wajib pajak yang memiliki lebih dari satu orang. NPWP tidak termasuk NPWP cabang. Jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP pajak paling lama. Yang pertama, 6 bulan untuk wajib pajak pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi, dan wajib pajak instansi pemerintah. Dan 12 bulan untuk wajib pajak badan. Setelah penerbitan bukti penerimaan surat atau bukti penerimaan elektronik. PKP atau pengurus kena pajak adalah pengusaha yang dilakukan penyerangan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada 1984 dan perubahan, tidak termasuk pengusahaan kecil yang batasnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuh menjadi pengusaha kena pajak. Fungsi pengukuh PKP. 1. Sebagai sarana dalam pengawasan dan melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNB. Sebagai identitas PKP yang bersangkut. Sarana dalam menentukan kewajiban pajak bertambah nilai atau pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha yang telah dikukuh sebagai PKP diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuh sebagai pengusaha kena pajak, pungutan pajak yang terutang, menyetor PPN atau pajak pertambahan nilai yang masih harus dibayar, dan hal pajak keluar lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikredit, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Melaporkan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan pajak paling lambat akhir bulan setiap SPT atau SPT masa PPN. Hak PKP. Pengkreditan pajak masukan untuk memperoleh BKP atau JKP, registrasi atau kompensasi atau kelebihan bayar PPN atau pajak masuk lebih besar daripada keluar dalam satu masa pajak. Pengukuhan PKP. Untuk mendapatkan pengukuhan kena pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha atau pebisnis perusahaan harus memenuhi syarat. Pertama, menyampaikan perusahaan untuk dikukuh sebagai PKP. 2, melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam permohonan pengukuhan PKP. 3, memiliki tempat kegiatan usaha yang aktif. Jika tempat usaha dimiliki sendiri, dibuktikan dengan sertifikat tanah atau bangun, foto lokasi, dan dana lokasi usaha. Jika tempat usaha diperoleh melalui sewa, dibuktikan dengan perjanjian sewa-menyewa, SPT masa, PPH, PS, P42 SPS, dan pemotongan PPH final dan sewa tanah atau bangunan. Foto lokasi usaha luar dan dalam, lokasi usaha. 4. Melewati proses survei atau visit yang dilakukan oleh petugas KPP atau K2 PKP, tempat pengusaha penyampaian permohonan. Pemilih pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun, buku lebih dari 4, miliar, kecuali pengusaha kecil yang memiliki dikukuh menjadi pengusaha kena pajak. Permohonan menjadi pengusaha kena pajak tersebut diajukan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kependudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Pengusaha kecil yang menyerahkan barang kena jasa atau kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak wajib menjadi pungutan usaha pajak tetapi boleh memiliki menjadi pengusaha kena pajak atau tidak. Dengan demikian, atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kecil tidak dikenakan PPN, kecuali jika pengusaha kecil tersebut memilih dikukuh menjadi perusahaan kena pajak. Apabila sampai dengan suatu bulan dalam 1 tahun buku peredaran bruto atau omset pengusaha telah melewati batasan pengusaha kecil, pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya yang dikukuh menjadi pengusaha kena pajak selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.
Apabila dalam 1 tahun buku peredaran bruto pengusaha kena pajak tidak melebihi batas pengusaha kecil, maka pengusaha kena pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai pengusaha kena pajak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.